Seperti apa efek dedolarisasi ini terhadap perekonomian Indonesia? Oke, kalau kita lihat sebenarnya dedolarisasi ini kan akan ujung-ujungnya melemahkan nilai US dollar. Karena balik lagi seperti yang saya sampaikan tadi, sebenarnya mau apapun barangnya termasuk uang itu kan it's all about supply dan demand gitu ya. Nah kalau demandnya turun akibat dedolarisasi berarti dolarnya akan weakening. Dengan dolar yang weakening berarti kita akan mengimpor barang-barang itu lebih murah gitu ya. Artinya kalau kita impor barang-barang lebih murah justru imported inflation kita jadinya lebih kecil risikonya gitu. Dan itu yang pertama. Dari jalur keuangan tentunya kita punya existing debt yang dalam denominasi US dollar. Kalau dolarnya weakening berarti kita quote and quote mungkin relatively lebih murah dalam membayar kewajiban gitu. Jadi mungkin ini bisa dibilang dikatakan beneficial ya indirectly ke ekonominya Indonesia juga untuk dolar ini weakening. Dan juga yang paling penting ketika kita bukan melepaskan, mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang, di mana dalam hal ini yang kita diskusikan adalah US dollar. Artinya jika ada shock atau disrupsi di dalam perekonomian negara yang memiliki denominasi uang ini gitu, US dollar dalam hal ini US gitu ya, itu dampaknya akan lebih kecil ke perekonomian kita. Karena tadi kita exposure-nya ke mata uang tersebut juga semakin kecil gitu. Baik, kita akan coba kembali lagi ke Pak Benny. Pak Benny, kalau kita melihat penguatan rupiah saat ini dan juga tingkat inflasi yang berada di Indonesia, Anda melihat apakah dedolarisasi ini dalam jangka pendek juga bisa memberikan manfaat yang cukup banyak bagi para eksportir? Kalau untuk eksportir malah tidak ada manfaatnya, malah rupiah yang menguat itu akan meningkatkan biaya produksinya kalau dijadikan dolar kan jadinya. Jadi harga ekspor dalam dolar akan tidak lebih kompetitif dibandingkan pada waktu rupiah melemah terhadap dolar. Jadi kalau rupiahnya itu melemah terhadap dolar, tentu yang senang eksportirnya. Tapi kalau rupiahnya itu melemah terhadap dolar, importernya yang diuntungkan. Jadi memang berbeda antara ekspor maupun impor. Baik, artinya dalam jangka pendek ini kan sebenarnya lebih banyak risikonya begitu untuk eksportir daripada kalau kita tetap menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat ini. Tapi untuk jangka panjang sendiri Anda melihat seperti apa Pak Benny? Jangka panjang itu kalau untuk eksportir yang penting fluktuasi nilai tukarnya tidak terlalu tajam dan tidak terlalu sering. Yaitu kalau mau turun ya bertahap, kalau mau naik juga naik bertahap. Itu akan lebih memberikan satu dukungan terhadap biaya produksi. Ini kan masalah eksportir itu kan dihadapkan dalam global kompetitif ya. Jadi kalau kita udah kalah kompetitiveness dari ongkos produksi, tentu kita tidak akan bisa jual. Nah, kecuali antar Indonesia dengan China aja, misalnya China dengan Indonesia dengan Thailand, Indonesia dengan Jepang dan Korea yang sudah ada fasilitas LCS, nah itu mungkin ada stabilisasi di ongkos produksinya. Kalau kita melihat penguatan rupiah saat ini, apakah ini didukung juga dari upaya pemerintah untuk meningkatkan DHE atau menurut Anda ini sebenarnya belum efektif? Menurut saya ini majority factornya adalah memang dari sentimen The Fed tadi ya. Selain fundamental kita yang bagus, tapi Fednya yang makin dovish gitu ya. Nah kalau DHE ini justru investor dan terutama ekspornya nanti bisa kita tanya Pak Benny gitu ya, masih wait and see juga karena kalau belum pasti eksportir kan akan lebih berhati-hati dalam menempatkan dolarnya di domestik gitu karena dia tetap butuh likuiditas gitu ya. Jadi kalau belum ada kepastian better kita tunggu dulu. Kalau udah pasti akhirnya bisa memanage likuiditas dolarnya untuk pembayaran kewajiban, untuk melakukan impor bahan baku lebih baik gitu. Makanya tadi Pak Benny bilang yang penting adalah stability. Kenapa stability? Karena stability brings certainty gitu. Jadi buat business player pasti yang penting adalah certainty. Makanya kalau kita lihat kalau ini nanti keluar gitu ya, ini akan faktor positif bagi rupiah karena semuanya udah jelas gitu. Jadi bakalan ada US dollar yang masuk ke onshore itu lebih deras daripada yang sekarang. Bisa kita lihat sekarang kan outletnya udah ada disediakan oleh BI ya, TD Falas yang DHE itu gitu. Kalau kita lihat masih jauh dari potensinya walaupun trendingnya up terus gitu, nominal volumenya gitu ya. Tapi masih jauh dari Baik, kita akan coba tanyakan ke Pak Benny seperti apa ya. Pak Benny, menarik sekali ya pembahasan soal DHE. Menurut Anda upaya yang dilakukan regulator apakah ini sudah cukup juga bagi para eksportir untuk mungkin bisa memarkir dananya di dalam negeri? Saya rasa
parkir itu memang kan kewajiban DAI itu udah lama ya, bahkan yang tidak melakukan laporan mengenai DAI kita dikenakan penalti. Artinya kita mau nggak mau pasti masuk ke dalam negeri. Apalagi yang pembiayaannya banyak dari dalam negeri. Tapi kalau pembiayaannya dari lembaga keuangan di luar, tentu kita akan ada kewajiban untuk mengeluarkan uang itu untuk membayar kewajiban kita. Nah, saya kira dia ini cukup penting karena kita sampai hari ini kan setiap bulan kita selalu surplus ya. Ekspor minus importing kita selalu surplus. Tinggal kita menggerakkan bahwa investasi dalam negeri untuk barang-barang yang diimpor itu kalau itu dipercepat kan tentunya akan mengurangi impor. Jadi pemerintah kan bisnisnya itu kayak ekspor, dikurangi impor, surplus itu masuk ke DHE. Nah, DHE ini juga menyumbang cukup banyak sebetulnya. Hanya saya kira masih perlu juga insentif ya. Kalau saya ada sisa hasil ekspor kurangin impor, ada dana yang masih belum saya pakai. Kalau itu insentif dalam negeri lebih rendah dibandingkan di luar, tentu saya akan keluar dulu supaya dapatkan insentif lebih baik gitu.